Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yudi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 4250014900. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kedaung Kaliangke 14, kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah kalian semua sudah sarapan? Bagaimana keadaannya hari ini? Baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita belajar, silakan untuk dipimpin doanya oleh ketua kelas pada Haikal. Silakan. Bersiap membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Anandia Zalpa Almaira Hadir. Azkia Alpian Alika Angga Akila Aulia Afril Hadir. Depan Elsia Pariski Ferry Kansa Mikhaila Muhammad Raihan Muhammad Ikhwan Muhammad Dwi Muhammad Firmansyah Mucia Nabil Putri Rahmat Raihan Charles Tiara Yari Muhammad Mufti. Baik, mari kita bersama-sama sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Bapak minta untuk berdiri. Karena hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tolong pejamkan mata kalian. Pejamkan. Lalu kalian tertunduk. Tunduk. Kamu rasakan hari ini kita akan bayangkan bahwa hari ini kita melaksanakan thalabul ilmi. Ya, silakan buka mata kalian. Alhamdulillah hari ini kita siap untuk belajarkan. Baik. Anak-anak, udah selesai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Tapi apa itu
Asmaul Husna itu kita ulang kembali pelajaran kita yang kemarin masalah tentang Asmaul Husna. Ada mungkin dari beberapa kalian yang belum mengerti tentang Asmaul Husna, apa itu maknanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Baik, hari ini adalah capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, dan mengaitkannya dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang insya Allah akan Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu hari ini hari Senin, tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 Oktober 2025. Melalui pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat memahami Asmaul Husna serta menunjukkan perilaku sifat terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yaitu yang insya Allah akan Bapak sampaikan pada tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Lalu kita lihat selanjutnya. Ini ada pertanyaan pemantik. Silakan nanti persiapkan. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siap-siap untuk menjawab dari kelompok yang nanti akan menjawab. Yang pertama, full raining. Pertanyaannya ya, pertama, pernahkah kalian melihat pohon besar yang tetap kokoh, berdiri meskipun diterpa angin kencang? Menurut kalian, kekuatan apa yang membuat itu tetap tegak? Ada yang mau menjawab? Ya, apa? Kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Iya, betul. Jadi, pertanyaan pertama itu, kita pernah melihat tetap kokoh meskipun diterpa angin? Pernah, iya. Menurut kalian, apa kekuatan yang pohon itu tetap tegak? Karena kekuatan Allah. Kalau Allah yang tidak menggerakkan, kekuatan itu tidak akan, pohon itu akan tumbang dengan sendirinya. Pertanyaan yang kedua, yaitu meaningful learning. Menurut kalian, mengapa penting bagi kita menjadi orang yang mandiri dan tidak selalu tergantung pada orang lain? Apa hubungannya dengan menjadi orang yang kuat? Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan kedua? Adakah? Kedua? Ada depan? Ayo, yang kedua, Haikal. Ada yang bisa menjawab? Apa nih? Lalu? Kenapa? Karena mendapatkan pahala dan mendapatkan kawan atau teman. Iya, betul sekali. Jadi untuk kita bisa mendapatkan orang lain. Baik. Bagus. Pak Ustadz beri apresiasi buat kalian semua. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Terus. Selanjutnya kita akan saksikan kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelasnya yang pertama yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi nanti Pak Ustadz kasih kalian tugas harus dikerjakan pada tepat waktunya ya. Tidak ada buat PR. Yang kedua, mendengarkan saat guru menjelaskan. Jadi nggak boleh ada yang bicara ketika ada guru yang bicara di depan. Karena nanti kita bergantian. Yang selanjutnya, menghormati perbedaan pendapat. Ketika nanti ada teman kamu yang berbeda pendapat, hargailah. Karena perbedaan pendapat itu adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video tentang Asmaul Husna. Silakan kalian saksikan videonya.
Alhamdulillah. Videonya telah kita saksikan. Sekarang Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari apa yang tadi telah kalian saksikan videonya. Siapa yang menjawab nanti akan mendapatkan nilai yang lebih dari Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Tentang apa tadi? Asmaul Husna. Betul sekali, kelompok kalian. Yang kedua, apa makna dari Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Allah mempunyai beberapa nama yang baik. Ada berapa? Semuanya? 99, 100 dengan nama Allah. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 Asmaul Husna yang kalian ketahui. 1. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus. 3 cukup. Baik anak-anak, itu adalah apa yang telah kalian pintar sekali. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya Asmaul Husna ada 99, 100 dengan nama Allah. Yang pertama, bisa kita lihat Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Ngaji. Di kita ada program namanya BTQ, baca tuntas Quran, setiap hari Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat. Dan itu kalian wajib mengikutinya supaya nanti kita bisa mengaji. Lalu mematuhi perintah kedua orang tua dan menghormati guru. Itu yang disebut dengan rajin ibadah kepada Allah. Rajin belajar. Juga di rumah kalian harus rajin belajar. Berdoa. Doakan kedua orang tua kalian setelah sholat. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Jadi diikhtiarkan. Contoh, kita setelah sholat kita berdoa. Tanpa kita usaha, tanpa kita ikhtiar, pengen pinter, tapi kita malas belajar, hasil tidak? Pinter tidak? Enggak bakalan. Contoh, kita pengen kaya, tapi kita tidak bekerja, kaya tidak? Tidak. Kita pengen menjadi orang sukses, berarti kita harus giat belajar. Lalu juga menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ini nih, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, kita harus jauhkan. Tidak melaksanakan larangan-larangan Allah, dan kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Tadi udah jelas, sholat, ngaji, puasa, zakat, haji jika ada uangnya. Terus dan menjauhi segala dosa-dosa yang dilarang Allah. Apa contohnya? Dosa apa? Dosa kecil. Buang sampah sembarangan. Iya, itu dosa juga. Ada lagi? Menghina, mencaci, bullying kepada temannya. Itu nggak boleh tuh, ngata-ngatain, mentang-mentang temannya ada kekurangan dikatain. Itu nggak boleh. Lalu Al-Mumit. Asmaul Husna yang selanjutnya itu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, semuanya mati. Karena semuanya yang hidup dan bernyawa pasti akan melaksanakan mati, tinggal nunggunya aja. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, tidak membutuhkan tempat. Kalau itu ada kesalahan atau ada kekeliruan, contoh, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ketika kalian punya teman salah jalan, misalnya membuang sampah sembarangan, nasihati, jangan buang sampah sembarangan.
kan udah tahu keterangannya. Ana dopati minat iman, kebersihan itu sebagian daripada ayo ambil. Karena itu juga merupakan kebaikan. Jadi kudu saling menasihati, karena kalian belajar di sini kelas 5, yaitu sepertikan keluarga, sepertikan kalau di dalam Quran bilang kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah sepertikan pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk apa? Nutupi aurat. Sebab aurat yang kita bawa ini harus ditutupi. Ya, contohnya ya saling melengkapilah sama kalian ini. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu menjauhi semua larangan Allah. Semua larangan Allah harus kita jauhi. Baik itu perbuatan yang kecil maupun dosa yang besar. Nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Kalau usah, tapi saya punya kenalan teman cowok nggak apa-apa. Kalau teman nggak apa-apa. Tapi kalau pacaran nggak boleh. Apalagi jalan-jalan kemana aja itu nggak boleh, mucing-mucingan sama yang bukan muhrimnya. Kalau mah abangnya atau saudaranya boleh. Ya, apalagi anak perempuan. Lalu selalu mengingat Allah. Di dalam hatinya selalu kita mengingat Allah. Selalu ingat Allah dengan zikir. Lalu selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Tidak memandang usia, mau tua atau maupun yang muda. Pasti kalau udah waktunya mah Allah bakal cabut nyawanya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikat Jibril. Hah? Israel, sang pencabutnya nyawa. Semuanya pasti akan meninggal. Lalu yang terakhir yaitu cara meneladani al-ba'is. Al-ba'is artinya yang maha membangkitkan. Jadi nanti kita dibangkitkan sama Allah setelahnya kita meninggal. Cara meneladani Asmaul Husna al-ba'is, percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Nanti kita akan dibangkitkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, cepat bangkit dari keterpurukan. Jadi di mana kita nanti keterpurukan dibangkitkan sama Allah. Memiliki semangat dalam berbagai hal. Lalu tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Semuanya ya kita ada masanya. Baik anak-anak, setelah kita materinya telah Bapak Ustadz sampaikan, kita untuk meretes kembali kita backing. Tepruk anak soleh ya, semuanya bersemangat. Tepruk anak soleh. Anak soleh, rajin orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Baik, selanjutnya Pak Ustadz sudah membuat kelompok dari kalian. Di sini beberapa kelompok yang kemarin juga kita sudah buat, kita tinggal lanjutkan. Ada Ar-Rahman, Al-Malik, Ar-Rahim, dan juga Al-Qudus. Pak Ustadz ingin membagikan LKPD kepada kalian semua untuk bisa dikerjakan oleh tiap-tiap kelompoknya. Ya. Bantu temennya. Diskusi. Nanti. Ayo. Enggak. Kan itu bantu temennya tuh. Alhamdulillah semua telah selesai. Kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ya dalam menjawab LKPD. Yang pertama, Bapak minta untuk kelompok Al-Malik untuk bisa presentasikan hasil dari yang kalian kerjakan. Kepadanya Bapak persilakan. Ayo. Pengetahuan manusia dengan Allah.
Pengetahuan manusia salah, sedangkan pengetahuan Allah tidak pernah salah. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Akan timbul rasa takwa, rasa hormat dan takut pada Allah SAW. Rasa malu berbuat dosa baik disengaja atau tidak. Rasa bersyukur dalam setiap keadaan yang dijalani. Sudah, Pak. Dah, selesai. Baik. Kelompok berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih. Coba sini lebar jawabannya, Nak. Nih, kumpulin sama Bapak. Terima kasih ya. Selanjutnya, yang akan maju ke depan yaitu kelompok dari Ar-Rahman. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Akan timbul rasa takwa, rasa hormat dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu berbuat dosa baik disengaja atau tidak. Rasa bersyukur dalam setiap keadaan yang dijalani. Baik, tepuk tangan buat kelompok Ar-Rahman. Maju sekali. Selanjutnya yaitu kelompok Ar-Rahim. Silakan, perkenalkan dulu. Siapa yang mau maju? April, gini dipakai. Oh, kamu jawab. Kamu. Saya jawab. Gak apa-apa, ini pakai siapa aja. Bebas. April aja, Pak. Ya, diginiin juga nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Yang bacakan tengah, yang teman-temannya boleh di pinggir nggak? Atau mau di pinggir? Ya. Dari kelompok mana ini? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Siapa ketuanya? April. Iya. Silakan. Nama-nama kelompoknya siapa aja ini? Nih. Tiara, Mika, Mutia, Akila, Ani, nama April. Oke, silakan dipresentasikan. Apa itu Asmaul Husna? Sebutkan 4 contohnya. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah. As-Samad, As-Sabur, Ar-Rahim, As-Sama. Mengapa Allah disebut Al-Hafiz? Beri 2 contohnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagai penjaga dan pelindung bagi seluruh makhluknya. Contohnya, menjaga alam semesta, melindungi manusia dari bahaya, penyakit, bencana. Bagaimana caramu meneladani al-wali? April mukanya di kebun. Meningkatkan keimanan, meningkatkan ketaatan, meningkatkan rasa syukur. Next. Apa bedanya pengetahuan manusia dengan Allah? Pengetahuan manusia salah, sedangkan pengetahuan Allah tidak pernah salah. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Akan timbul rasa takut, rasa takwa, rasa hormat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu berbuat dosa baik disengaja maupun tidak disengaja atau tidak. Rasa bersyukur dalam tiap keadaan yang dijalani. Selesai? Iya. Tepuk tangan yang mulia untuk kelompok Ar-Rahim. Bagus sekali. Ininya, jawabannya. Ada KTP-nya. Baik, yang terakhir, Papa mau panggil kelompok Al-Qudus. Silakan. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Akan timbul rasa takwa, rasa hormat dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu berbuat dosa baik disengaja atau tidak. 2. Rasa bersyukur dalam tiap keadaan yang dijalani. Baik, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran ini peserta didik dapat menghafal Asmaul Husna dan artinya. Jadi ada keterangan siapa yang hafal dengan Asmaul Husna, maka insya Allah
akan mendapat surga nanti tempatnya. Dan artinya, jadi kita bukan cuma bisa hafal lafalnya aja. Misalnya Ar-Rahman artinya apa, Ar-Rahim artinya apa, Malik artinya apa. Jadi supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempelajari sifat-sifat Allah. Allah mempunyai sifat-sifat, ya. Lalu mengamalkan sifat Allah. Kita amalkan, setelahnya kita tahu mempelajarinya, artinya, lalu sifatnya, lalu kita amalkan juga sifat-sifat Allah, berdoa dengan Asmaul Husna. Setiap kali kita berdoa, sebutlah nama Allah. Misalnya, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, sebutin dulu nama Allah. Kalau kita ingin minta sesuatu itu, kita sebut dulu namanya. Agar kita diberikan atau di doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengajarkan kepada orang lain serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu Bapak memberikan kesimpulan kepada hari ini, yaitu kita mempelajari tentang Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk Allah. Jumlahnya ada 99, 100 dengan nama Allah, dan kita terapkan, kita hafal, lalu kita tahu artinya, lalu kita tahu sifat-sifatnya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa dipakai untuk wiridan juga. Kalau kita sering berwirid dengan nama Asmaul Husna, insya Allah doa-doa kita itu cepat untuk diijabahnya atau dikabulnya. Itulah anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, refleksi diri peserta didik. Pertanyaan refleksi 1. Apakah kamu merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang diajari materi Asmaul Husna pada hari ini? Iya? Ragu-ragu tidak? Bagaimana? Tidak? Mudah ya? Mudah kan? Mudah, insya Allah. Yang kedua, apakah kamu merasa siap untuk menjelaskan tentang materi Asmaul Husna kepada temanmu? Siap? Siap. Tadi Bapak udah jelaskan. Gampang kok. Tadi udah jelas semuanya. Yang ketiga, apakah kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Asmaul Husna setelah pembelajaran ini? Siap? Siap. Selanjutnya, apakah kamu merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan dan menarik? Menyenangkan tidak? Menarik tidak? Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz beri apresiasi buat kalian semua. Bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu doa pulang yang insya Allah akan disampaikan oleh ketua kelas kita. Padanya kami persilakan. Ya. Saya pembaca doa. Rahman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.